Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saran? Saran apa? Ucap Hanxian. Hanxian kaget selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Tampaknya itu benar-benar di luar harapannya. Lama kemudian dia bertanya dengan agak, karena kita semua adalah alkemis, itu tidak benar-benar sesuai dengan status kita jika kita bertarung secara terbuka dengan senjata nyata seperti orang biasa. Oleh karena itu, jika Senior Hanxian memiliki kemampuan, kita dapat menggunakan metode alkemis dalam melakukan sesuatu dan memiliki pertikaian. Jika saya kalah, Gerbang Pan bahkan tidak akan sedikit terlibat dalam penjualan pil obat. Namun jika Anda kalah, silahkan tarik semua hal rahasia. Bagaimana dengan itu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan lengan bajunya, menatap langsung ke Hanxian dan tertawa dengan jelas. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal memurnikan pil? Hanxian sekali lagi terkejut saat dia tanpa sadar mengejek. Keterampilan memurnikan pilnya dapat dianggap di antara yang teratas, tidak hanya dalam seluruh akademi dalam, tetapi bahkan di dalam seluruh departemen alkemis. Pangkat seorang alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk memandang rendah para alkemis dalam kelompok usia yang sama dengannya. Tentu saja, jika Senior Hanxian suka menggunakan Doqi untuk bersaing, saya juga tidak akan menolak. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin ketika dia berbicara. Meskipun kekuatan Hanxian adalah dari kelas Dowling, ia paling banyak berada di sekitar Leina dari penampilan Qi-nya. Jika mereka benar-benar bertarung secara langsung, jika Xiaoyan menggunakan skala kecil Angry Buddha Lotus Flame yang telah mengejutkan Leina sehingga kehilangan semangat juangnya, Hanxian ini kemungkinan tidak akan jauh lebih baik daripada itu. Hanxian juga mendengar rumor tentang kekuatan pertarungan mengejutkan Xiaoyan. Karena itu dia secara alami tidak akan setuju untuk menggunakan Doqi untuk bertarung dengan Xiaoyan. Dia tidak takut jika mereka bersaing dalam keterampilan pemurnian pil. Namun dia tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan pencegahan karena saran ini pertama kali diucapkan dari mulut Xiaoyan. Sejenak, dia sebenarnya tidak terlalu yakin bagaimana harus menjawab. Pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang mungkin memiliki efek obat yang cukup baik. Namun tekniknya terlihat agak kasar. Jika formula obat untuk ketiga pil obat ini diberikan kepada saya, pil obat yang akan saya suling kemungkinan akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan dia. Sebuah pikiran dengan cepat beredar di hati Hanxian. Namun dia lupa bahwa Xiaoyan telah memurnikan begitu banyak pil obat sendiri. Terlepas dari betapa indahnya teknik pemurnian itu, mereka semua akan menjadi jauh lebih kasar. Mengapa? Apakah Anda tidak berani menerima, Senior Hanxian? Hahaha. Jika ada kabar yang tersebar, aku takut itu tidak akan sangat baik untuk reputasi geng obat Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa dan mengejek ketika dia melihat Hanxian mengganti pakaiannya. Ekspresi dia sangat ragu-ragu. Kamu tidak perlu menghasutku, itu tidak berguna, jawab Hanxian. Hanxian dengan dingin melirik Xiaoyan. Dia bukan orang bodoh dan bisa melihat niat Xiaoyan dengan lirikan. Tidak apa-apa jika Anda ingin bersaing dengan keterampilan pemurnian pil dengan saya. Namun taruhannya terlalu kecil. Setelah beberapa pikiran melintas di hatinya seperti kilat, Hanxian tiba-tiba berbicara. Bagaimana kalau begini?
Jika Anda kalah dalam kompetisi, Gerbang PAN tidak hanya diizinkan untuk menjual pil obat, tetapi Anda juga harus menyerahkan formula obat untuk pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang. Jika saya kalah, saya tidak hanya tidak akan memblokir penjualan Anda, tetapi juga saya akan menyerahkan 5 situs pertukaran dengan lalu lintas manusia tertinggi dalam akademi dalam ke Gerbang PAN Anda. Geng obat kami telah menghabiskan sekitar 800 hari energi api secara total untuk membeli 5 lokasi ini dari akademi dalam. Itu jauh lebih baik daripada situs-situs pertukaran acak Anda. Karena itu Anda tidak akan rugi, ucap Hanshan. Benar-benar tak terduga bahwa Senior Hanshan telah menyukai formula obat di tanganku. Perhitungannya sangat bagus. Xiaoyan mengejek sambil tertawa. Apakah kamu berani atau kamu tidak berani? Ucap Hanshan. Hanshan tidak marah sedikit pun, meskipun pikirannya terbuka. Dia hanya tertawa dingin. Baiklah, karena Senior Hanshan memiliki kehendak yang begitu sengit, aku Xiaoyan kemungkinan akan membawa nama yang lemah jika aku menyusut kembali. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana Senior Hanshan ingin bersaing, ucap Xiaoyan. Ikuti formula obat yang sama dan keluarkan kuali untuk disempurnakan pada saat yang sama. Mari kita lihat yang kualitas pil obatnya lebih baik setelah pil terbentuk, ucap Hanshan. Hanshan berbicara dengan suara yang dalam. Baik, namun formula obat siapakah yang akan kita gunakan? Xiaoyan menyipitkan matanya dan bertanya. Jika kita menggunakan formula obat masing-masing, kemungkinan kita berdua akan memiliki keraguan di hati kita. Hanshan berkata dengan tenang. Karena itu saya menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di akademi dalam. Secara kebetulan, saya telah bertemu Penatua Hao, penatua yang bertanggung jawab atas formula obat. Kali ini kita bisa meminjam formula obat dari penatua. Kita juga bisa mengundangnya untuk menjadi hakim pada saat yang bersamaan. Apa yang kamu katakan? Ucap Hanshan. Penatua Hao? Seseorang yang kenal denganmu? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu tidak perlu curiga bahwa penatua ini mungkin berkolusi dengan saya. Saya tidak memiliki kemampuan semacam itu. Lin Yan di sisimu tidak bisa mengetahui lebih baik tentang karakter penatua Hao ini. Dalam seluruh akademi dalam, kemungkinan penatua ini adalah yang paling tidak memihak. Hanshan jelas tahu tentang keraguan Xiaoyan saat dia membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Ya, apa yang dia katakan itu benar. Penatua Hao itu memang pilihan yang bagus. Penipuan adalah hal yang paling dia benci, ucap Lin Yan. Lin Yan mengangguk dan menjelaskan ketika dia melihat Xiaoyan melihat ke atas yang agak ragu. Ini... baiklah. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berbicara kepada Hanshan. Mari kita pergi dan menemukan penatua Hao setelah ini. Setelah kita menegosiasikan semuanya, mari kita berlomba untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara besok. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar mengantisipasi 3 formula obatmu. Sebuah penghinaan samar diangkat dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Aku juga mengantisipasi lokasi penjualan geng obatmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dingin. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Bai Cheng dan berkata dengan lemah. Senior Bai Cheng, Gerbang PAN kami akan mengingat kebaikanmu untuk menghancurkan area penjualan gerbang PAN kami. Kami akan mendapatkan semuanya kembali di masa depan, ucap Xiaoyan. Hahaha. Selama kamu tidak bergantung pada siapapun pada saat itu, aku akan membawamu kapan saja. Bai Cheng memutar matanya dan mengejek. Xiaoyan tersenyum tipis. Sekarang dia memiliki penghasut seluruh insiden. Dia secara alami perlu menemukannya untuk membalas dendam. Geng putih ini bisa diletakkan di belakang. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan tanah terbuka, mereka pergi ke manajemen penyimpanan obat dan area penyimpanan bersama dengan kelompok Hanshan.
Setelah memberitahu Penatua Hao tentang kompetisi, Penatua Hao memperlihatkan sedikit ketertarikan. Bertarung secara terbuka dengan senjata sungguhan pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di Akademi Dalam. Namun sesuatu seperti kompetisi pemurnian pil semacam ini sangat jarang. Karena itu setelah mendengar bahwa Xiaoyan dan Hanshan perlu meminjam formula obat dari tempat itu, Penatua Hao menyetujuinya tanpa keraguan sedikit pun. Namun Penatua Hao ini juga mengangkat suatu kondisi. Itu adalah formula obat yang akan dipilih secara pribadi olehnya. Xiaoyan dan Hanshan awalnya sedikit terpana dengan kondisi ini, tetapi mereka akhirnya hanya bisa mengangguk tanpa daya. Setelah itu masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara pada hari berikutnya. Xiaoyan gege. Hanshan tampaknya memiliki kepercayaan diri, ucap Shun-Er. Shun-Er berkata dengan khawatir dalam perjalanan kembali. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebagai ahli alkimia tingkat 4 yang bermartabat, ia akan dapat menikmati perawatan Douwang yang kuat dimanapun ia berada. Selain itu, dengan kemampuannya, dia akan menjadi salah satu yang terbaik ketika ditempatkan di antara Departemen Alkemis. Setelah tiba di Akademi Dalam selama 3 tahun, jarang ada orang yang bisa mengundangnya untuk memperbaiki pil sekarang. Ini terjadi setelah 2 tahun pertama, di mana ia sering memurnikan pil obat. Lin Yang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ya, dengan mampu mencapai alkemis tingkat 4 pada usia seperti itu, bakat pelatihannya memang bisa dianggap luar biasa." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak membantahnya. "Apakah Anda punya peluang untuk menang?" ucap Wu Hao. Wu Hao sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Setelah mereka merasakan rasa menyenangkan dari keuntungan berapi-api dari pil obat, mereka secara alami tidak mau menyerahkan kue yang sangat besar ini. Xiaoyan hanya melengkungkan bibirnya di bawah pengawasan semua orang. Dia meletakkan kedua tangan di belakangnya dan perlahan melangkah maju. Lama kemudian dia tertawa dan berkata dengan lembut, "Bukankah itu hanya alkemis tingkat 4? Apa yang harus ditakuti? Tunggu dan lihat ekspresinya besok," ucap Xiaoyan. Jejak Lin Yan dan yang lainnya berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan ini yang berisi kepercayaan diri yang arogan. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Metode apalagi yang mereka miliki sekarang bahwa hal-hal yang telah berkembang ke tahap seperti itu? Hanya dalam 1 malam yang singkat, berita tentang Xiaoyan tentang gerbang Pan yang bersaing dengan Hanshan dalam memurnikan pil tampaknya menumbuhkan sayap saat menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Akademi Dalam segera dipenuhi dengan minat dan kegembiraan di bawah berita yang mengejutkan ini. Demikian pula Akademi Dalam mungkin membuat siswa berkelahi setiap hari, tetapi sesuatu seperti kompetisi pemurnian pil ini sangat jarang. Karena itu hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk kompetisi ini. Selain itu, beberapa tetua Akademi Dalam yang bosan karena tidak ada hubungannya juga menjadi sedikit ingin tahu setelah mendengar tentang kompetisi ini. Nama Xiaoyan adalah sesuatu yang mereka dengar sampai mereka kenal selama periode waktu ini. Sinar pertama di pagi hari akhirnya perlahan tersebar turun dari cakrawala di bawah harapan banyak orang. Cahaya membungkus seluruh Akademi Dalam yang sangat besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Akademi Dalam memiliki 4 stadion, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Setiap stadion bisa menampung ribuan orang. Lokasi kompetisi Xiaoyan dan Hanshan ditempatkan di Stadion Udara. Hari ini, Stadion Utara yang biasanya tidak memiliki siapapun, penuh sesak dengan banyak orang sampai penuh. Suara berisik itu bahkan lebih berapi-api daripada arena pertarungan. Ketika mereka menyaksikan gugusan kepala hitam di arena, beberapa penatua yang diam-diam datang untuk menonton tanpa sadar menghela nafas. Area perdagangan Akademi Dalam, arena pertempuran, dan tempat-tempat khusus lainnya tampaknya tidak semeriah ini. Dung! Suara gong yang jelas tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan bergema di seluruh stadion.
Mengikuti suara gong ini, suara di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang. Ketika banyak sekali tatapan terfokus di arena di tengah stadion, sesosok manusia tua melintas dan muncul. Dari penampilannya, dia adalah Penatua Hao itu. Tatapan Penatua Hao perlahan menyapu massa hitam di stadion. Tatapannya sekali lagi berhenti di beberapa daerah. Segera senyum tanpa sadar muncul di matanya. Tetua ini benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Suara batu serak dipancarkan dari Penatua Hao saat dia segera menekan semua kebisingan di stadion. Mengikuti suara yang tenang, sesosok manusia yang mengenakan jubah alkemis tiba-tiba muncul di peron. Setelah itu dia berdiri di samping Penatua Hao tanpa bergerak. Orang bisa melihat 4 riak berwarna perak yang sangat mencolok di dadanya. Jelas dia adalah pemimpin geng obat-obatan Hanshan. Saat Hanshan menunjukkan dirinya, gelombang teriakan terdengar dari penonton. Tampaknya orang ini memang memiliki reputasi yang cukup besar di Akademi Dalam. Tidak lama setelah Hanshan naik ke platform, jalan tiba-tiba terbuka di kerumunan. Seorang pria muda berjubah hitam yang tersenyum perlahan berjalan maju di bawah banyak tatapan aneh di sekitarnya. Akhirnya dia masuk ke arena sendirian dan membungkuk kepada semua orang. Posturnya tenang dan acuh tak acuh. Itu menyebabkan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya memujinya dalam hati mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.